Aplix, tontonannya anak kedokteran. Halo teman Agnes, kembali lagi bareng aku, Kak Adel. Di video kali ini, kita akan belajar tentang forensik, khususnya etika, pelanggaran, dan malpraktik. Adapun beberapa learning outcomes kita kali ini yaitu, teman Agnes mampu mengetahui definisi dan teori kaidah etik, mampu mengetahui topik informed consent, mampu mengetahui jenis-jenis pelanggaran dalam dunia kedokteran, dan mampu mengetahui kasus malpraktik dan kondisi patient safety. Bahasan kita, pertama ada kaidah etik, yang kedua informed consent, ketiga pelanggaran, dan terakhir malpraktik dan patient safety. Kita mulai dari kaidah etik dulu. Kaidah dasar bioetik itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada beneficence, kedua non-maleficence, justice, dan terakhir autonomy. Beneficence adalah tindakan dari dokter memberikan yang terbaik kepada pasien. Simpelnya, jika dokter tidak melakukan beneficence, sebenarnya pasien itu tidak celaka, tetapi pasien jadi tidak mendapatkan yang terbaik. Kemudian ada non-maleficence, simpelnya dia itu jangan melakukan sesuatu yang bisa membahayakan pasien atau do no harm. Jadi, dia biasanya pada situasi emergency. Contoh pada orang yang henti jantung, maka dilakukan RJP. Nah, itu demi do no harm atau tidak membahayakan pasien supaya menyelamatkan hidupnya pasien. Nah, itu juga salah satu contoh dari situasi emergency. Kemudian justice, memberikan perlakuan secara adil sesuai dengan kebutuhan, tidak membeda-bedakan dan mendahulukan kepentingan bersama. Jadi, misal pada antrian, mau itu pasien BPJS, pasien umum, pasien pejabat, kayak ya namanya sesuai antrian, kita akan memperlakukan pasien secara adil, mau dia pasien kelas 3, BPJS, ataupun pasien umum. Kemudian ada autonomi, pasien menentukan dengan kehendaknya sendiri. Jadi kita tetap melakukan terapi sesuai dengan keinginan pasien. Jadi pasien itu punya hak autonomi. Nah, ada juga yang namanya etika klinis. Terbagi menjadi medical indications, patient preference, quality of life, dan contextual features. Nah, kalau medical indications, dia terkait dengan prosedur diagnostik dan juga terapi yang sesuai. Jadi dia sesuai dengan indikasinya, dilakukan pemeriksaan penunjang ataupun terapi. Biasanya kaidah dasar etik yang terlibat adalah beneficence versus autonomi. Jadi kadang dokter menginginkan sesuai dengan yang terbaik untuk pasien, tetapi pasien pun memiliki hak autonomi untuk mengikuti saran dokter atau menolak saran dokter. Kemudian ada patient preference. Nah, ini terkait nilai dan penilaian pasien tentang manfaat dan beban yang akan diterimanya. Jadi ini kaidah dasar etiknya autonomi. Kemudian ada juga quality of life. Nah, ini aktualisasi tujuan kedokteran untuk meningkatkan hidup pasien. Jadi kaidah dasar etik yang ada di sini adalah non-maleficence versus autonomi. Karena sejatinya kita pasti tidak ingin membahayakan pasien untuk meningkatkan hidup pasien versus autonomi dari pasien sesuai dengan hak dan keinginan pasien memutuskan apakah dia bersedia atau tidak. Kemudian terakhir ada contextual features, dia terkait faktor non medis. Contoh adat istiadat setempat, ekonomi, faktor keluarga dan seterusnya. Jadi kaidah dasar etik yang terlibat adalah autonomi versus justice. Oke, kita lanjut ke informed consent. Nah, sesuai dengan artinya, inform itu telah mendapatkan informasi. Consent itu memberikan persetujuan atau izin. Jadi, informed consent itu adalah persetujuan dari pasien atau keluarga atau walinya yang diberikan secara bebas, sadar, rasional, tanpa paksaan setelah mendapatkan informasi atau penjelasan dari dokter. Nah, orang yang berhak memberikan informed consent adalah pasien yang sudah dewasa, yaitu pasien yang usianya lebih dari 18 tahun atau telah menikah. Jika usia pasien kurang dari 18 tahun, boleh diwakilkan oleh keluarga atau wali dari pasien. Nah, untuk urutan dari proxy consent, selain dari pasien itu sendiri, bisa suami atau istri kalau sudah menikah. Kemudian ayah atau ibu kandung,
atau ayah atau ibu adopsi jika tidak ada orang tua kandung, kemudian anak, saudara kandung, baru terakhir wali. Nah, ini ada beberapa macam informed consent dan refusal, yaitu implied consent yang tidak dinyatakan atau tersirat. Pasien tidak menyatakan persetujuan, tapi tingkah lakunya menunjukkan tanda persetujuan. Contoh, pasien langsung menggulung baju dan menyodorkan lengan ketika akan diambil darahnya. Kemudian ada juga yang namanya express consent. Jadi persetujuan diberikan secara lisan ataupun tertulis karena diekspresikan, ya saya setuju dokter lewat lisan, atau ya saya setuju dokter secara tertulis kemudian ditandatangani oleh pasien atau wali atau orang tua atau orang yang berhak memberikan informed consent tadi. Kemudian presumed consent. Pasien dianggap akan menyetujui tindakan yang akan dilakukan dokter dilakukan pada kondisi darurat atau emergensi. Contoh, pada pasien tidak sadar dibawa ke UGD, tidak ada keluarga yang nemenin. Jadi dokter memutuskan untuk melakukan tindakan resusitasi jantung paru segera. Karena ini kasusnya kondisi darurat atau emergensi. Jadi apapun itu kondisi emergensinya, berarti dia tergolong dari presumed consent. Lanjut ke pelanggaran. Pelanggaran itu dapat berupa macam-macam. Ada pelanggaran etik, pelanggaran disiplin, dan juga pelanggaran hukum yang paling tinggi. Nah, mulai dari pelanggaran etik dulu. Itu berdasarkan kode KI yang berisi kewajiban umum, kewajiban terhadap pasien, dan kewajiban terhadap teman sejawat. Nah, alurnya biasanya laporan dari institusi pelayanan, kemudian berlanjut ke komite etik di institusi pelayanan. Nanti akan dilaporkan ke MKEK dan juga diberikan sanksi setelahnya. Kemudian untuk pelanggaran disiplin, biasanya ini merupakan pelanggaran terhadap standar profesi kedokteran. Tata cara prakteknya tidak sesuai. Nah, alurnya maka dilakukan aduan ke MKDKI, kemudian baru diberikan sanksi. Terakhir yang paling berat adalah pelanggaran hukum. Bisa pidana, bisa perdata. Untuk perdata, itu kepentingan antara individu dan individu. Contoh dokter dan pasien. Nah, biasanya harus ada gugatan. Kalau pidana, itu hubungan antara individu dan masyarakat. Nah, perbedaan dari pelanggaran etika, disiplin, dan hukum bisa kita lihat dari tabel di sini. Kalau etika itu dia hanya melanggar norma sosial atau moral. Dia diatur dalam kode KI, disusun oleh ID dan diberikan sanksi oleh MKEK, yaitu Majelis Kehormatan Etika Kedokteran. Dan juga sanksinya hanya berupa nasihat atau sanksi moral. Kalau disiplin, dia itu melanggar disiplin, diatur dalam aturan disiplin kedokteran yang disusun oleh KKI. Nah, ini diberikan sanksi oleh MKDKI, yaitu Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, dan sanksinya itu berupa teguran, reedukasi, atau bahkan paling parah pencabutan STR. Terakhir, untuk hukum ya udah jelas, dia pasti melanggar hukum. Diatur dalam undang-undang, disusun oleh negara. Dia diberikan sanksi oleh pengadilan berupa sanksi pidana atau perdata sesuai dengan kasusnya. Oke, kita masuk ke bahasan terakhir, malpraktik dan patient safety. Malpraktek itu adanya kelalaian yang dilakukan oleh petugas kesehatan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan medik yang menyebabkan kerugian bagi pasien. Nah, pasien biasanya menderita luka, cacat, bahkan sampai meninggal dunia. Nah, ini dibagi menjadi dia secara sadar dengan sengaja ada niat tidak baik, atau ini merupakan tindakan kelalaian atau negligence. Kalau dia secara sadar, berarti dia misconduct. Contoh, klinik aborsi atau yang menerima sogokan. Nah, itu kan secara sadar dia memiliki niatan yang tidak baik, membantu orang untuk aborsi tanpa indikasi medis yang sesuai. Kemudian, selain itu yang secara tidak sadar atau dia lalai atau negligence, itu terbagi menjadi 3. 1, malfeasance, 2, misfeasance, 3, nonfeasance. Untuk yang pertama, malfeasance, itu melakukan tindakan tanpa indikasi. Contoh, pasien dikira apendisitis, ya udah dioperasi lah, ternyata waktu dibuka, dia tidak apendisitis. Jadi tidak sesuai dengan indikasi. Kalau misfeasance, dia melakukan tindakan dengan prosedur yang salah. Contoh, operasi ketinggalan kasa atau ketinggalan alat operasi gitu. Nah, itu kan prosedurnya salah. Terakhir ada nonfeasance, dia tidak melakukan apa-apa saat dibutuhkan. Padahal ini harusnya operasi pada pasien gawat, tapi tidak dilakukan operasi. Nah, itu tergolong nonfeasance.
Lanjut, patient safety akibat kelalaian nih. Nah, kejadiannya macam-macam. Contoh ya, kejadian potensi cedera atau hal yang bisa menyebabkan cedera. Nah, apakah hal itu terjadi? Tidak. Apakah memberikan efek pada pasien? Tidak. Contoh, alat rusak, obat kadaluarsa, namun pasiennya belum datang, belum sempat minum obatnya, belum sempat pakai alatnya. Nah, tapi dia tetap berpotensi karena alatnya rusak, karena obatnya kadaluarsa, walaupun belum diminum pasien, walaupun belum dipakai pasien. Jadi ini salah satu contoh kejadian yang memiliki potensi cedera atau reportable circumstances. Kemudian ada juga kejadian nyaris cedera atau near miss. Nah, ini contohnya pada dokter hampir memberikan obat atau tindakan yang salah, tapi nggak jadi. Jadi pasiennya udah datang, udah hampir diberikan obat atau tindakan yang salah, tapi nggak jadi. Jadi udah ada pasien, tapi tidak ada efek dan tidak terjadi apa-apa karena cuma hampir atau near miss. Kemudian ada kejadian tidak cedera atau no harm. Jadi dia udah terjadi dan ada pasiennya, tapi tidak ada efeknya. Contoh, udah memasukkan obat atau melakukan tindakan yang salah, tapi pasien nggak apa-apa atau tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu adalah kejadian tidak cedera. Kemudian ada juga kejadian tidak diharapkan atau adverse event. Udah terjadi, pasiennya ada dan efeknya pun ada. Jadi sudah terjadi nih, sudah ada efek negatif ke pasien, tapi tidak sampai mati atau cacat. Yang terakhir, yang paling parah itu kejadian sentinel. Pasien mati atau bahkan cacat. Nah, kalau untuk yang bukan kelalaian, bisa disebut unforeseeable event atau kejadian yang tidak dapat dihindari atau kecelakaan. Misal, bilangnya nggak ada alergi obat, tetapi ternyata tiba-tiba shock anafilaktik atau SJS. Karena pasien sendiri pun tidak tahu, ya dokter pun tidak tahu karena pasien mengaku tidak ada alergi. Tapi ternyata dia alergi obat penisilin misal, atau injeksi dexamethasone. Tiba-tiba terjadi shock anafilaktik, ya udah itu kan kecelakaan, kejadian yang tidak bisa dihindari meskipun kita sudah inform konsen atau menanyakan riwayat alergi. Atau komplikasi atau resiko medis, misal perdarahan saat operasi, kematian setelah operasi besar yang memungkinkan untuk kematian. Nah, itu kan komplikasi atau resiko medis yang dilakukan oleh dokter. Oke, itu tadi materi kita sudah selesai. Kita lanjutkan di video berikutnya ya. Sampai jumpa teman Upmaths. Bye-bye. Uplix, tontonannya anak kedokteran.